Faktor yang mempengaruhi investasi. Membahas soal investasi perusahaan. Sebenarnya, apa itu investasi? Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan suatu saat nanti akan mendapat sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Faktor keuntungan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah risk, kemudian maturity, dan yang terakhir adalah marketable. Faktor keuntungan yang pertama adalah risiko atau risk, yang berbunyi high risk, high return. Dalam arti, semakin besar risiko yang dihadapi investor, maka semakin besar pula jumlah untung yang akan diraih. Oleh karena itu, investor yang ingin penghasilan besar dalam waktu yang singkat harus berani menerima tingkat risiko yang tinggi secara tidak proporsional. Contohnya adalah investasi pada saham, high yield bond atau obligasi sampah, dan mata uang digital. Yang kedua adalah maturity atau jangka waktu, yang bunyinya long maturity high return. Maksud investasi ini adalah semakin lama kita berinvestasi, maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan kita terima. Contohnya adalah investasi di mana kita akan mendapat keuntungan berupa bunga. Contoh investasi ini adalah obligasi. Faktor keuntungan yang terakhir adalah marketable atau ketersediaan barang di pasar, yang bunyinya adalah low marketable high return. Maksudnya adalah ketersediaan barang di pasar hanya terbatas, dan untuk cara memperolehnya pun juga perlu syarat khusus atau lebih sulit dan lebih banyak daripada jenis lainnya. Tetapi untuk keuntungan yang didapat akan makin besar. Contoh yang akan kita bahas dalam low marketable high return ini adalah saham. Investasi saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan. Saham sendiri dibagi menjadi 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Lalu, apa hubungan kedua saham tersebut dengan low marketable high return? Saham biasa atau common stock merupakan saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi terakhir dalam pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan ketika bangkrut. Sedangkan saham preferen atau preferred stock adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap yang diperoleh, seperti contohnya obligasi dan bunga sesuai yang dikehendaki oleh investor. Dari pengertian itu bisa kita simpulkan bahwasanya suatu perusahaan yang menerbitkan saham tidak akan menerbitkan saham preferen lebih banyak daripada saham biasa, sehingga ketersediaan saham preferen di pasar akan lebih sedikit daripada saham biasa. Selain itu, saham preferen memiliki harga yang lebih tinggi daripada saham biasa, dan tidak semua orang bisa memiliki saham preferen, atau orang yang boleh memiliki saham preferen adalah orang yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dari perbedaan itulah kita bisa tahu karakteristik saham biasa dan karakteristik saham preferen. Yang pertama adalah investor hanya akan menerima dividen saat perusahaan laba. Yang kedua, investor hanya punya hak satu suara. Yang ketiga, investor memiliki hak terakhir ketika perusahaan dibubarkan. Yang keempat, tanggung jawab investor hanya terbatas klaim yang dimiliki. Dan yang terakhir, dividen hanya bisa dibagi berdasarkan keputusan pemilik saat rapat umum
pemegang saham. Untuk karakteristik saham preferen sendiri, yang pertama ada hak istimewa untuk perolehan dividen. Yang kedua, memiliki hak pembayaran maksimum ketika perusahaan bubar. Selanjutnya, mendapat tambahan dividen. Dan yang terakhir adalah adanya pelunasan hak pembagian kekayaan perusahaan ketika bangkrut. Dari karakteristik saham biasa dan saham preferen tadi, kita bisa mengetahui bahwasanya saham preferen merupakan pengaplikasian dari Low Marketable High Return.